Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, kembali ya, kita kali ini akan mereview sebuah reel ya dari brandnya Shihak, yaitu Shihak Lumitron ukuran 3000 ya. Ya, ini saya pesan di online shop ya, di Exnotackle ya. Pengirimannya cukup cepat ya, di 3 hari udah sampai ya, dari kota Tangerang ke kota Palembang ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari reel ya, silakan saja langsung di searching di online shop ya, Exnotackle. Dan packingnya bagus sekali dan pengirimannya juga cepat. Dan kadang-kadang ada beberapa bonus yang dikasih ke kita ya, seperti itu. Ya, langsung saja ya teman-temannya, kita lihat dulu penampakan dari box Shihak ya, Shihak Lumitron ya, ukuran 3000. Boxnya seperti ini, dan di sini ada label information ya di boxnya. Teman-teman bisa lihat, ini ada keterangan handle knob type ya. Jadi tipenya handle-nya ini ada yang rubber T-knob dengan yang satu lagi aluminium knob ya. Jadi memang kalau harga yang aluminium knob lumayan ya teman-teman ya. Kalau untuk yang rubber T-knob ya, di harga itu kisaran 300.000 ya sampai 330.000. Sedangkan kalau untuk yang aluminium knob ya, itu lumayan ya, di harga 340.000 sampai 380.000 ya teman-teman ya. Ya, untuk Shihak reel fitur ya, jadi fitur dari Shihak Lumitron, pertama dia ini ada 5+1 high performance double seal ball bearing ya. Jadi kalau ball bearing sini teman-temannya ada ball bearing terbuka ya. Kemudian juga ada ball bearing sebagian tertutup, sebagian terbuka ya. Jadi di dua sisi itu ada yang tertutup dan ada terbuka. Kalau di sini sih keterangannya 5+1 high performance double seal ya. Jadi posisi depan belakang ya itu semuanya pakai seal ya, jadi semuanya tertutup. Oke, nanti kita cek jumlah ball bearingnya dan kita lihat nanti. Kemudian ini light and durable graphite body for increased endurance ya. Jadi dikatakan di sini bahwa bodinya ini berbahan grafit yang mempunyai durable ya, dalam artian ketahanan yang cukup lama, jadi kuat dikatakan di sini, dan juga light, jadi ringan ya. Jadi untuk body dan rotornya ini berbahan grafit yang kuat dan ringan. Kemudian air tick bell with anti twist line roller. Jadi dia punya bell armnya ya, lengannya itu ukurannya besar, dan untuk line rollernya itu dia katakan anti twist ya. Jadi ya, kemudian ini durable CNC aluminium screw in handle. Jadi ini handle-nya dari bahan aluminium ya, dengan mesin CNC. Jadi potongannya kemudian itu lebih presisi. Selanjutnya oversize drag knob for quick drag setting ya. Untuk ukuran drag knobnya dia punya ukuran yang lebih besar. Kemudian equipped with oil tournament drag system. Jadi dia pakai grease yang memang dikhususkan untuk turnamen. Kemudian direct drive handle system ya. Jadi ini one piece ya, seperti itu ya, direct drive handle system ya. Jadi tidak ada ini lagi ya, tidak ada engsel. Selanjutnya untuk modelnya ya, modelnya yang kita review ini adalah yang ukuran 3000. Ball bearingsnya ini ada 6 ya, jadi 5+1, satunya one way clutch. Gear rasionya di 5.2/1. Selanjutnya untuk berat reel 260 yang ukuran 3000, kemudian max dragnya di 10 kilo. Oke. Ya, langsung saja ya teman-teman ya, kita unboxing dulu ya dari Shihak Lumitron ukuran 3000. Oke, di sini kita temukan ada real limit warranty ya. Jadi dia ini punya garansi ya. Dan ini langsung di Penang, Malaysia ya. Jadi memang Shihak ini base-nya ada di Malaysia, dan ini warranty registration card-nya ya. Ya, jadi oke lah ya kalau untuk Shihak ini ya. Untuk yang level harga mungkin kisaran di 300 sudah pakai garansi ya. Kalau kemarin kita punya
Shihak Overlight ya, dia tidak punya garansi seperti ini ya, jadi memang khusus lah ya. Oke, lanjut ya, kita lihat juga ini ada bonus ya. Ini ada bonus dikasih di extra tackle ya. Ada 2 lure. Lumayan ya teman-teman ya. Ini bisa sekitar 40.000 lah teman-teman ya, 2 ini. Jadi lumayan ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita lihat kondisi di dalamnya ya. Di sini packingnya bagus sekali ya teman-temannya. Di luar ada bubble wrap, di dalam juga dikasih bubble wrap ya. Jadi agar beberapa bagian part di dalam kotak ini, di dalam box ini tidak mudah saling bersentuhan ya, karena posisinya ke pressure sama bubble wrap ya. Jadi ini isinya ada handle ya, di knob handle, kemudian reelnya sendiri, dan oke, di sini ada di sini ada extra advance clicker ya. Berikut dari kawat clickernya juga washernya, dan di sini ada manual booknya ya. Ya, kalau untuk kisaran di online shop lumayan ya teman-teman ya. Ini range-nya dari harga 300 sampai 380 ya, terutama yang pakai handle aluminium ya, knob handle-nya. Kalau ini kan T ya, T-bar ya. Ini teman-teman lihat ya, T knob seperti itu ya. Oke, kita lihat penampakannya Shihak Lumitron ya, ukuran 3000. Ya, ini juga sudah tidak ada lagi one way-nya, tombol on off one way-nya. Jadi ini lebih terprotek ya dari cipratan air, debu dan yang lainnya. Nanti kita lihat ya untuk seal-seal yang lainnya ya. Ini teman-teman lihat dulu penampakan dari Shihak Lumitron. Bodinya tadi dan rotornya dia katakan grafit ya. Yang grafit punya daya tahan ya, endurance yang cukup kuat, lama, dan ini ringan. Ya, untuk ukuran sekelas 3000 ya, nanti kita timbang. Untuk spoolnya aluminium, kemudian untuk handle-nya juga aluminium. Ya, untuk gear rasionya teman-teman ya, ini gear rasio dari boxnya ini tertulis 5.2:1 ya. Kita coba cek ya. Oke. Ya, posisi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5.2:1 ya. Oke, kemudian kita lihat putarannya ya. Iya, smooth sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perberhentian mendadak. Jadi kalau yang seperti ini sudah bisa dipastikan ini pasti pakai pin slider ya. Ini pakai pin slider, walaupun jumlah bearingnya tidak banyak ya, hanya 5+1, 6 bearing. Namun pin slider pengaruhnya cukup signifikan ya, karena pin slider itu dia yang menghubungkan slider guide ya dengan bagian main shaft ya, dan tumpuannya itu ada di pin slider. Nah, kalau dia tidak pakai pin slider, dianya bertumpu di slider guide-nya, bertumpu di bagian penampang itu. Jadi semakin banyak atau semakin luas penampang ya, gesekan semakin besar. Sedangkan kalau pakai pin slider, dia hanya tungkainya saja ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya ketika kita sudah bongkar ya. Ya, oke, ya seperti ini ya. Ya, kita timbang dulu ya untuk berat yang ukuran 3000. Oke. Ya, di sini di 269 ya, teman-teman ya. Di 269 gram ya. Lanjut ya, kita cek dulu dari bagian handle lah ya. Dari bagian handle dulu. Ini handlenya sudah handle one piece ya. Jadi kalau handle one piece ini direct langsung ya, dia ke drive gear ya, tidak ada engsel lagi. Kalau pakai engsel kan berarti tidak direct ya, seperti itu ya, berarti ada sambungan gitu kan.
Kalau ini dia langsung ya, jadi ketika kita putar dia tidak ada lagi engsel, berarti dia langsung ke drive gear. Kemudian ini bahan rubber ya untuk T-knobnya. Selanjutnya kita dengar dulu suara klikernya. Ya, suara klikernya kategorinya ini keras namun ya tidak nyaring ya, agak ngebas seperti itu ya. Namun ini suaranya keras ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk bell armnya dia bilang tadi thick bell arm ya. Jadi ini besar ukuran dari line-nya. Oke. Selanjutnya untuk bagian bell arm sistemnya ya, ini pakai spring yang durability-nya bagus ya. Jadi ini lumayan keras. Untuk bodinya sendiri ini keras ya. Bodinya ini keras. Oke. Kita coba cek dulu tadi ya. Kita cek dulu ada seal apa tidak ya. Di sini ada seal ya teman-teman ya. Untuk di handle-nya sudah ada seal satu. Ya, kemudian kita coba buka untuk cap handle-nya. Apakah ada seal? Oke, ada ya teman-teman ya. Ini ada seal karetnya. Ya, jadi jumlahnya sudah ada 2 seal. Selanjutnya untuk bagian dalam spool. Untuk bagian dalam spool, oke, kita lihat dulu drag knob spoolnya sudah pakai seal ya. Ya, kita bersihkan dulu grease-nya ya. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya, grease itu sebenarnya tidak perlu banyak, tapi harus rata ya. Karena kalau juga banyak dia akan tidak punya manfaat lebih ya, karena dia posisinya nanti akan numpuk di satu titik yang memang tidak terkena bagian yang memang membutuhkan grease itu ya. Oke, jadi sealnya sudah ada 3 ya. Kemudian ini di head main shaftnya teman-teman bisa lihat ya, ini juga ada seal ya. Jadi sealnya ada 4 ya. Oke, kita cek dulu untuk drag sistemnya ya. Ya, jadi drag sistemnya ya terdiri dari 3 key washer dan 3 drag washer ya, berbahan felt. Selanjutnya kita coba cek ya kandungan ferritnya. Oke, ada ya. Kemudian untuk bagian drag knobnya ini kayaknya nggak ada ya karena plastik nih. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke bagian rotor. Untuk bagian rotornya ya ini kuat ya. Jadi tidak akan mudah oblak dan putaran pun akan lebih stabil. Coba kita cek untuk bagian line roller ya. Oke, kita buka line rollernya. Oke, ternyata dia hanya ada 1 ball bearing ya, seal ball bearing, dan satunya lagi ini hanya bushing ya teman-teman ya. Dia ada 1 ball bearing dengan ball bearing tipe tertutup ya. Dan yang tadi yang saya katakan dia satunya pakai bushing ya, pakai bushing plastik. Ya, kita lanjut ya untuk ke bagian one way clutch-nya ya. Kita buka dulu untuk cover dari one way clutch-nya. Oke, ini cover dari one way clutch-nya. Dan kalau yang sudah tidak ada tombol on off, ini bisa langsung diangkat ya one way-nya. Ya, di sini ada 2 seal ball bearing ya. Pertama, 1 di bagian atas one way clutch ya. Ini seal ball bearing atas bawah tertutup. 1, kemudian ini ada one way clutch-nya ya. Lanjut, dia ada bushing. Dan ada 1 lagi seal ball bearing. Jadi jumlah seal ball bearingnya ada 1, 2, 3 ya. Oke, pinion gear dari bahan kuningan. Ya, lanjut kita buka dulu ya untuk bagian T-body. Oke ya. Jadi kita temukan ya di sini ada
Satu lagi seal ball bearing di bagian atas dari main gear atau di atas drive gear ya. Dan ini pasti satu lagi ada di bagian bawah ya, yang ke cap handle ya. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Jadi dia ada 5 seal ball bearing ya. Kemudian kita juga temukan di sini ada pin slider ya. Pin slider ini teman-teman ya, ini sudah bisa dipastikan lebih smooth ya daripada jumlah ball bearing banyak ya. Itu tidak signifikan ya pengaruhnya, karena posisi smooth itu sebenarnya naik turun dari main shaft ya. Jadi kalau dia seperti ini teman-teman ya, ini tungkainya kan hanya bersinggungan hanya dengan pin slider ini ya. Dibanding kalau yang tidak pakai pin slider, dia akan pakai penampang, dan sepanjang penampang itu dia pasti akan ada gesekan. Semakin banyak gesekan, tentu saja teman-temannya akan membuat tidak smooth reel itu ya. Jadi kalau pakai pin slider, dia hanya bergesekan hanya di tungkainya dari slider guard ini saja ya. Oke. Di sini ada oscillator gear ya. Tidak saya buka karena di dalamnya pasti sudah tidak ada seal ball bearing karena jumlahnya sudah pas 5 ya. Kemudian kita cek dulu ya, apakah ada kandungan ferrit dari main shaftnya. Ya, ternyata ada ya. Ternyata masih ada kandungan ferrit di bagian main shaftnya. Oke, ini ada keunggulan satu lagi ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari bagian drive gearnya ya, di baut dratnya ini sudah berbahan kuningan ya. Oke, yang paling itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Kalau yang berminat, saya sudah kasih link pembeliannya di deskripsi. Dan saya pikir untuk sekelas brand Shihak ya, dengan spesifikasi yang bisa dikategorikan oke ya. Namun sayang memang dia belum carbon tag ya, itu oke lah ya teman-teman ya, untuk dijadikan referensi. Salah satu referensi buat teman-teman kalau yang sedang mencari sebuah reel. Oke, demikian review singkat dari reel Shihak Lumitron. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat kita semua. Sekali lagi, hidupkan terus lonceng notifikasi teman-teman, yang bagi yang sudah dan bagi yang belum, segera hidupkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan informasi update terbaru dari channel Homi Fishing. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.